Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua, tingkat 1 semester 2A. Di sini saya akan mengajarkan materi tentang pengantar katekese umat. Katekese umat diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar pengalaman atau penglihatan iman antara anggota umat atau kelompok. Dalam katekese umat, kita beraksi tentang iman kita akan Yesus Kristus, pengantar Allah yang bersabda kepada kita dan pengantar kita menanggapi sabda Allah. Yang berkatekese adalah umat Kristiani menjadi pola hidup pribadi, juga pola hidup kelompok, baik di kelompok basis, sekolah maupun perguruan tinggi. Dalam katekese yang menjemaat ini, pemimpin katekese bertindak terutama sebagai pengarah dan pelancar. 1. Menciptakan suasana komunikatif. 2. Membangkitkan gairah supaya para peserta berani berbicara. Katekese umat merupakan komunikasi iman dari peserta sebagai sesama dalam iman yang sederajat yang saling bersaksi tentang iman mereka. Diperlukan juga beberapa hal yang mendukung. 1. Sikap saling menghargai dan saling mendengarkan. 2. Suasana penuh keterbukaan. Tujuan komunikasi iman dalam katekese umat adalah 1. Supaya dalam terang Injil kita semakin meresapi arti pengalaman-pengalaman kita sehari-hari. 2. Kita bertobat kepada Allah dan semakin menyadari kehadirannya dalam kenyataan hidup sehari-hari. 3. Semakin sempurna beriman, berharap, mengamalkan cinta kasih, dan hidup Kristiani kita makin dikukuhkan. 4. Pola kita makin bersatu dalam Kristus, makin jemaat, makin tegas mewujudkan tugas gereja setempat dan mengukuhkan gereja semesta. 5. Sanggup memberi kesaksian tentang Kristus dalam hidup kita di tengah masyarakat. Berdasarkan rumusan kedua tersebut, nampak beberapa aspek katekese umat yang harus diperhatikan. 1. Subjek katekese umat atau peserta. 2. Berguru pada Yesus Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan. 3. Yang dilakukan dalam katekese umat, saling membantu, menggali makna hidup dalam terang Injil. 4. Hasil yang diharapkan menjadi saksi-saksi Kristus yang mampu meresapkan nilai-nilai Injil di dunia. Tujuan katekese umat: A. Membawa umat sampai pada perjumpaan pribadi dengan Kristus melalui perjumpaan hati dan budi dengan saudara-saudari seiman atau mengandalkan pertobatan hati. 2. Membentuk dan membina jemaat Kristiani, mengembangkan sikap-sikap dan prisma-prisma pribadi untuk melayani sesama. Proses katekese umat. Langkah pertama, proses mengamati dan menyadari suatu fenomena tertentu dalam masyarakat yang kita angkat sebagai tema katekese umat. Langkah kedua, menyadari dan merefleksikan situasi yang telah dianalisis dalam terang sabda Allah. Langkah ketiga, memikirkan dan merencanakan aksi untuk bertindak. Langkah kedua bertujuan supaya kita menjadi lebih sadar akan panggilan kita sebagai orang beriman untuk bertindak memperbaiki keadaan. Keunggulan katekese umat. 1. Katekese umat disebut katekese dari umat, oleh umat, dan untuk umat, sehingga umat menjadi subjek katekese. Dengan demikian memungkinkan semua umat berperan aktif. 2. Selalu berbicara tentang hidup nyata dalam terang Injil, sehingga memungkinkan umat menyadari bahwa Allah hadir dan berkarya dalam hidup nyata mereka.
3. Umat aktif berkomunikasi sehingga memungkinkan umat semakin menjadi komunio, semakin menjadi gereja. 4. Peserta berbicara dan berkomunikasi tentang hidup nyata sehingga menjadi katekese umat dan gereja menjadi sungguh kontekstual dan terbuka. Sekian dan terima kasih.